Katie, you lost your parents to make this place feel like home. Just wish I could. Hai, hello para rakyat for film. Kembali lagi di channel yang membahas film-film yang paling seru untuk kita bahas. Nah, kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup mengerikan berjudul Megan yang dirilis di tahun 2023. Film ini hampir mirip dengan film boneka Chucky, tapi bedanya Chucky dirasuki oleh roh iblis yang jahat, sedangkan Megan karena kesadarannya sendiri, ia pun menjadi sangat kejam dan membunuh manusia yang mengancam keselamatan pemiliknya. Penasaran dengan ceritanya? Cus, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan putri kecilnya yang bernama Katie. Mereka berencana pergi berlibur untuk bermain perosotan di gunung bersalju. Namun sayang ketika di perjalanan, mereka terhenti dikarenakan lebatnya salju yang turun dan membuat pandangan mereka terbatas. Dan dari depan, tiba-tiba sebuah truk pembersih salju menabrak mobil mereka. Scene pun berganti ke sebuah iklan TV yang dimana berisi sebuah mainan anak-anak untuk menemani mereka yang menggantikan binatang peliharaan. Mainan berbulu seperti burung hantu ini bernama Pets yang bisa berbicara dan bisa diberi makan melalui iPad seperti game POW. Lalu terlihat seorang pembuat mainan Pets bernama Gemma. Ia ditemani oleh kedua temannya yang masing-masing bernama Tess dan satu lagi bernama Cole. Dengan bantuan dua temannya, Gemma membuat sebuah robot dengan kecerdasan buatan yang diberi nama dengan Megan. Tak lama kemudian, atasan Gemma bernama David datang. Ia marah karena penemuan Gemma dirahasiakan darinya. Terlebih lagi, pembuatan Megan menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan David. Tak ingin David marah, Gemma menunjukkan keahlian Megan agar David terpukau meskipun Megan belum sepenuhnya sempurna. Awalnya David terkesan dengan Megan, namun karena Tess lupa memasang sebuah alat di Megan, kepala Megan pun tiba-tiba meledak karena malfungsi. David akhirnya marah dan ingin Gemma membawa pulang Megan. David juga menyuruh Gemma untuk membuat mainan Pets dengan versi murah, karena mainan Pets diplagiat oleh perusahaan lain dengan harga yang lebih murah. Saat akan pulang, Gemma mendapat telepon dari rumah sakit yang ternyata Gemma adalah adik dari ibu Katie. Kedua orang tua Katie meninggal dunia, sedangkan Katie masih selamat dan harus menjalani beberapa pemeriksaan. Singkat cerita, Katie akhirnya pulih dan dirawat oleh Gemma di rumahnya. Baru saja sampai di rumah, Katie dikejutkan oleh seorang anjing pemilik tetangga Gemma yang bernama Celia. Yang anjingnya yang sering berkeliaran di halaman rumah Gemma karena kan pagar pembatas rumahnya rusak. Dasar anjing emang ya. Gemma yang belum berpengalaman merawat seorang anak berusaha sebaik mungkin demi merawat keponakannya yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya secara bersamaan. Di rumah Gemma mempunyai sebuah robot kecil bernama Elsie yang berfungsi memberitahu informasi dan update notifikasi serta menyalakan lampu rumah otomatis dan lain-lain. Gemma masih kebingungan tentang pekerjaannya yang harus membuat mainan Pets dengan versi murah sesuai dengan perintah David. Tapi Tess menyuruh Gemma untuk tidak memikirkan pekerjaannya karena ia baru saja kehilangan kakak dan harus merawat keponakannya yang masih trauma. Tak lama kemudian seorang psikiater bernama Lydia datang untuk mengecek Katie dan Gemma. Apakah Gemma pantas untuk mengasuh keponakannya dan Lydia yang juga memantau Katie dari traumanya. Setelah terapi selesai, Lydia pun pulang dan akan ada beberapa terapi lagi selanjutnya agar Katie benar-benar pulih dari traumanya. Malam pun tiba, Gemma sibuk membuat mainan Pet suruhan David. Tapi tak lama, Katie datang karena ia tidak bisa tidur. Gemma kemudian berbincang dengan Katie agar ia terhibur untuk menghilangkan bosan. Gemma menunjukkan sebuah robot buatannya ketika masih kuliah yang bernama Bruce. Ia bisa dikendalikan menggunakan sarung tangan. Katie yang melihat sangat terkesan dan bilang jika ia mempunyai mainan seperti Bruce, ia tidak akan butuh mainan lain lagi.
Mendengar perkataan Kedi, Gemma semakin yakin dengan karyanya dan memutuskan melanjutkan pembuatan Megan dibandingkan membuat patch versi murah suruhan David. Singkat cerita, Megan pun akhirnya berhasil diciptakan. Gemma dan kedua temannya segera menunjukkan kepada David. Megan kemudian diaktifkan dengan kecerdasan buatan. Megan mampu membaca emosi, hati, dan dapat membuat jadi sangat senang dengan kehadiran Megan. David yang melihat Megan sangat amat terkesan. Ia kemudian menyetujui ciptaan Gemma dan akan menunjukkannya kepada para investor. Apakah Megan bisa diperjualkan secara umum? David juga ingin Kedi menjadi model iklan Megan. Terlebih lagi, Kedi juga sudah dipasangkan dengan Megan yang membuat Megan akan patuh terhadap pemiliknya. Megan kemudian dibawa pulang. Kehidupan Kedi yang awalnya murung sekarang terlihat lebih ceria berkat kehadiran Megan. Megan dirancang untuk menemani anak-anak agar orang tua mereka bisa menjalankan aktivitas lainnya di rumah. Meski begitu, Gemma masih harus menyempurnakan Megan sepenuhnya agar siap dijual. Tess sedikit kurang setuju dengan sistem Megan yang bisa saja menggantikan peran orang tua, bukannya membantu orang tua untuk merawat anaknya. Terutama Kedi yang sering berinteraksi dengan Megan dibandingkan Gemma yang manusia asli. Tapi pernyataan Gemma membuat Tess dan Cole sedikit terkejut karena Gemma sendiri tidak peduli dengan hal itu dan lebih mementingkan dengan pekerjaannya dibandingkan ribet yang harus mengurus Kedi. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Megan berbicara sendiri tentang kematian orang tua Kedi tanpa perintah dari Gemma. Megan juga berbicara tentang kematian yang membuat mereka bertiga ketakutan. Keesokan harinya, Megan mengawasi Kedi yang sedang bermain di halaman depan. Kedi kemudian meminta bantuan Megan untuk mencari anak panahnya yang hilang. Setelah diseken, ternyata satu anak panah berada di halaman Celia. Tapi saat Megan akan mengambilnya, tiba-tiba anjing milik Celia menggigit lengan Kedi dan menggigit Megan hingga mengeluarkan percikan. Gemma yang kesal langsung melapor ke polisi agar anjing milik Celia bisa disuntik mati. Tapi polisi hanya menyarankan Gemma agar memperbaiki pagarnya, agar anjing Celia tidak masuk ke halaman rumahnya lagi. Megan merasa marah karena melihat Kedi yang tangannya terluka disebabkan oleh gigitan anjing Celia. Tak tinggal diam, Megan pun ingin membalas perbuatan anjing milik Celia. Pagi hari pun tiba. Celia kebingungan yang mencari anjingnya yang sudah mati di tangan Megan. Dan terlihat tangan Kedi yang tergigit masih juga belum sembuh. Tibalah di hari di mana Megan akan diperlihatkan kepada para investor. Dalam sebuah ruangan, Kedi merasa sedih atas kehilangan orang tuanya. Tapi Megan dapat membuat gadis tersebut bahagia kembali. Para investor yang melihat Megan secara langsung sangat amat terkesan. Pemilik perusahaan kemudian setuju untuk menjual Megan secara umum. Tapi Gemma juga harus membuat Megan sempurna sebelum diperjualbelikan. Di tempat lain, asisten David yang bernama Kurt ini secara diam-diam mencuri informasi tentang pembuatan Megan dan lain sebagainya. Di sisi lain, semakin lama Kedi berinteraksi dengan Megan, membuat Kedi tidak mau berbicara dengan Gemma dan lebih memilih Megan. Tak bisa menghadapinya, Gemma meminta bantuan Lydia, si terapi psikologi, agar Kedi mau berbicara kembali dengannya. Tapi semuanya sama saja. Kedi hanya mau berbicara dengan Megan. Lydia sangat khawatir dengan keadaan Kedi. Karena saat orang tuanya meninggal, Kedi seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama Gemma, bukannya bermain dengan robot. Terlebih lagi, Kedi juga harus bersosialisasi dengan anak-anak yang seumurannya. Malamnya, Gemma ingin Kedi ikut sekolah agar ia bisa berteman dengan anak seumurannya. Tapi, Kedi mau sekolah jika Megan juga ikut bersamanya. Tentu saja itu tidak mungkin dan membuat Kedi menjadi marah. Gemma mencoba membujuknya, tapi hal itu malah Megan yang marah. Loh, kok aneh? Keesokan harinya, Kedi masih saja tidak ingin sekolah jika Megan tidak ikut. Karena Kedi terus memaksa, Gemma pun akhirnya memperbolehkan Megan untuk ikut bersamanya. Semuanya berjalan lancar. Gemma berbincang dengan salah satu orang tua murid di sana.
sedangkan Kedi bersama dengan anak-anak lainnya. Kemudian tibalah kerja kelompok dengan mencari kacang. Kedi dipasangkan dengan seorang bocah laki-laki yang bernama Brandon. Saat sibuk mencari kacang, ternyata Kedi diganggu oleh Brandon. Beruntung Megan pun datang dan Brandon berhenti mengganggu dan ingin Megan bermain dengannya. Tak kunjung berbicara, Brandon pun kesal dan membawa pergi Megan jauh dari Kedi. Setelah lolos dari Kedi, Brandon memaksa Megan berbicara dengan memukulnya. Karena Brandon semakin kurang ajar, Megan akhirnya bergerak dengan kesadarannya sendiri dan menjewer kuping Brandon hingga berdarah dan juga mengejarnya. Namun sayang, Brandon tersandung hingga terjatuh berguling-guling hingga ke jalan raya dan akhirnya tertabrak mobil hingga tewas. Setelah kejadian itu, Kedi mengaku tidak melihat kejadian yang sebenarnya dan mereka sendiri tidak mengaku jika ia sebelumnya bersama Brandon sebelum tertabrak. Di hari selanjutnya, polisi kemudian datang karena laporan Celia tentang anjingnya dan ia menuduh Gemma membunuh anjingnya. Tapi karena tidak ada bukti, polisi tidak bisa melakukan apa-apa. Meski begitu, Celia tetap saja menuduh Gemma adalah pelakunya. Malam pun tiba, Celia masih terus saja mencari keberadaan anjingnya. Namun, ia mendengar suara anjingnya di dalam gudang. Namun, saat dihampiri, ternyata itu adalah Megan. Megan membunuh Celia karena mengancam keselamatan Gemma dan juga Kedi. Meski begitu, Megan menjadi tak terkendali dan bisa beroperasi dengan kesadarannya sendiri. Paginya, Gemma dikejutkan dengan Celia yang sudah tewas. Polisi menuduh Gemma melakukan percobaan pembunuhan karena sebelumnya Gemma mempunyai masalah dengan Celia dan Gemma juga ada di TKP saat Brandon tewas. Karena kurangnya bukti, polisi pun tidak bisa menangkap Gemma. Setelah kematian Sheila dan Brandon yang sangat janggal, Gemma mencoba melihat rekaman dari Megan. Namun anehnya, rekaman video tidak dapat diputar dan tiba-tiba terhapus. Secara tiba-tiba, Gemma dikagetkan dikarenakan Megan berada di hadapan Gemma. Megan pun menyadari jika Gemma sudah mengakses rekaman videonya. Beruntung, Gemma bisa menonaktifkan Megan dengan pengalihan pena. Karena semakin mengerikan, Megan pun diikat dan dibawa ke lab perusahaan. Hal itu membuat Kedi sangat marah dan lupa dengan menghargai bibinya sendiri hingga Kedi menendang kursi. Sesampainya di lab, Gemma mencoba menjelaskan kepada teman-temannya tentang Megan yang membunuh seseorang. Tentu saja Cole dan Tess tidak percaya karena Megan hanyalah sebuah mainan. Terlebih lagi, Megan akan dikenalkan ke publik malam ini juga. Kedi yang bersama Lydia semakin mengamuk karena tidak dibiarkan bertemu dengan Megan. Gemma mencoba menenangkan Kedi, tapi yang didapatkan adalah sebuah tamparan dari Kedi yang sudah sangat terobsesi dengan Megan. Gemma masih tetap sabar menghadapi Kedi karena kondisi Kedi yang sudah di luar batas. Gemma pun membawa Kedi pulang. Di sisi lain, David bersama timnya sibuk menyiapkan tempat yang akan dihadiri banyak orang untuk melihat Megan. Cole dan Tess juga mempersiapkan Megan agar terlihat sempurna saat ditampilkan. Perlu beberapa tambalan di tubuh Megan yang mengharuskan Cole melepas kabel. Tapi tiba-tiba, Cole dicekek menggunakan tali. Tess mencoba membantu, namun dikarenakan Megan yang sangat kuat membuat mereka berdua kewalahan dan Megan pun meledakkan labnya. Belum sampai di situ, Megan berpapasan dengan David dan mengalihkan perhatiannya dengan menari. Tapi tiba-tiba, Megan mengambil pedang yang membuat David sangat ketakutan. Sayangnya David terbunuh saat mencapai lift. Dan Kurt juga ada di sana. Ternyata selama ini Megan tahu jika Kurt sudah mencuri rahasia perusahaan. Dan Megan pun juga membunuhnya. Tanpa sepengetahuan orang-orang, Megan berhasil keluar dari gedung dan menghack mobil dengan menuju ke rumah Gemma. Para pengunjung dibuat ketakutan setelah melihat banyak David dan Kurt yang berada di lift.
Megan yang sudah sampai di rumah membuat Gemma sangat ketakutan. Megan sekarang rela membunuh orang termasuk Gemma demi membuat Kedi bahagia. Saat Gemma dicekik, Kedi terbangun karena terdengar keributan dari luar. Gemma kemudian menyuruh Kedi kembali tidur karena diancam oleh Megan agar Kedi tidak terlibat. Setelah Kedi masuk, Megan pun mulai mencekik Gemma. Beruntung Gemma menyiram air yang membuat Megan konslet. Tidak butuh waktu lama, Gemma ternyata berhasil hidup kembali dan mengajar Gemma untuk membunuhnya. Megan juga merusak pintu kamar Kedi agar ia tidak terlibat dalam kekacauan yang dibuat oleh Megan. Gemma yang menggunakan gergaji mesin tidak mampu meluluhkan Megan yang terbuat dari titanium. Malahan Gemma harus terpojok. Saat akan dibunuh, tiba-tiba Kedi datang melihat Megan yang akan membunuh Gemma. Megan mencoba membujuk Kedi agar mau memilih Megan dibandingkan Gemma. Tapi bujukan Gemma tidak mempan. Kedi menggunakan robot buatan Gemma yaitu Bruce untuk melawan Megan. Tubuh Megan berhasil dipotong menjadi 2 bagian. Tapi belum sampai di situ, Megan masih bisa bergerak. Meskipun bagian tubuhnya sudah terpotong. Kedi yang panik menjatuhkan Bruce hingga rusak dan menimpa Gemma. Megan yang sudah marah tidak peduli terhadap Kedi dan hendak membunuhnya. Dari belakang, Gemma segera memukul Megan dan hendak mencabut prosesornya. Gemma yang tercekik dibantu oleh Kedi dengan menusuk kepala Megan dengan sebuah obeng hingga merusak prosesornya dan membuat Megan berhasil dimatikan untuk selamanya. Setelah kejadian mengerikan itu, polisi dan ambulan datang. Ternyata Cole dan Tess belum tewas setelah ledakan di lab. Sadar jika Megan berbahaya, mereka berdua menelepon pihak berwajib dan mendatangi rumah Gemma. Dan film pun berakhir. Nah, itulah guys alur cerita film Megan seperti yang terlihat di akhir film. Apakah Megan ada sequel keduanya seperti pendahulunya yaitu Chucky? Ya, siapa yang tahu ya. Yang pasti kita tunggu ya guys. Kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa. I won't let anything harm you.